seorang dalang itu juga punya punya hajat khusus untuk memanjatkan doa gitu ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, seperti itu. Jadi wayang dipergunakan sebagai seperti itu. Kita juga pasti mengenal juga ya, wayang itu dipergunakan dalam ruwatan ya. Ruwatan itu kan sebagai sarana untuk menghilangkan sial gitu ya, seperti itu. Tapi ya tidak hanya itu sih sebetulnya, tetapi banyak hal ya filosofinya tentang mungkin anak yang dilahirkan Sukerto gitu ya, itu yang mungkin kalau istilah Jawanya itu ya, ada yang ontang-anting, ada yang kedono kedini, ada yang pancuran keapit sendang, sendang keapit pancuran, itu ya kalau nggak salah ya, itu ya, kalau mohon maaf dikoreksi. Jadi itu minimal ada 2 wayang ritual ruwatan itu kalau di Yogyakarta itu seperti itu ya. Terima kasih juga masukannya tadi tentang yang ada wayang calon narang, ada yang wayang tadi yang mungkin secara khusus itu di Bali juga ada Pak Wayan gitu, itu seperti itu. Jadi itu menambah khasanah bahwa memang wayang Nusantara itu luar biasa ragamnya. Terima kasih Pak. Monggo yang selanjutnya Pak David, silakan. Jadi yang tadi wayang tadi yang Kembanginan Leluhur yang saya tahu kan udah lebih dari 1.500 sebelum Masehi itu sudah ada wayang itu, yaitu Kembanginan Leluhur yang tadi yang ditanya Pak Wayan. Itu belum dijawab Mas Doni. Ya, saya kira memang bahkan asal mula wayang pun gitu ya, kita pun mungkin juga belum bisa mengetahui. Artinya apakah benar itu segitu atau mungkin bahkan lebih tua lagi. Karena kan istilahnya kan wayang itu bahkan membahas sampai zaman penciptaan semesta. Itu ya, sampai lebih itu lagi gitu ya. Dan itu luar biasa saya kira itu lebih di mana penggambarannya itu bisa sampai ke zaman Lokapala ya. Zaman Lokapala itu kan saat semesta terbentuk gitu ya, seperti itu ya. Kalau dikisahkan kan seperti itu. Nah, dengan adanya cerita seperti itu kita bisa tahu bahwa sebetulnya memang wayang itu seakan-akan punya satu sisi bahwa ini sebetulnya adalah sejarah gitu ya. Ini sebetulnya adalah kisah yang harus kita lestarikan sepanjang masa di dalam kehidupan Nusantara, itu seperti itu. Nah kalau belakangnya sampai kemana, nah itu yang itu diskusinya mungkin butuh tidak hanya satu webinar, mungkin butuh beberapa webinar. Terima kasih Mas David ya. Lalu pembentukan wayang seperti manusia itu apakah di zaman Sunan Kalijogo atau di zaman para wali? Itu pertanyaannya. Ya, kalau konon itu ya, kalau konon memang pada penciptaan wayang pertama itu masih seperti wayang beber yang kita kenal sekarang ini. Jadi belum menjadi karakter-karakter seperti yang di belakang saya ini, tetapi semuanya masih metode dilukis di atas kain ya. Kalau dulu namanya dilukis di atas kertas yang dulu namanya daluang gitu ya. Itu proses seperti itu masih dilestarikan di sahabat saya Museum Wayang Beber di Yogyakarta itu ya, Museum Wayang Beber Sekartaji gitu ya. Itu ada kertas yang dipak dari kulit pohon gitu ya, yang ditimpuk gitu ya. Itu namanya daluang gitu ya. Nah, dulu konon itu merupakan wayang yang pertama. Jadi zaman dulu wayang beber itu digelar seperti itu. Kemudian ada seorang dalang yang juga seorang istilahnya seperti seorang perantara gitu ya. Yang bicara itu nanti adalah roh nenek moyang. Yang bicara adalah melalui nenek moyang yang melalui perantara dalangnya itu kemudian karakter-karakter yang ada di lukis yang ada di wayang beber itu bisa berbicara itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah masa-masa penciptaan karakter dan terus terang memang masa-masa zaman Hindu-Buddha atau zaman-zaman yang kemudian kita kenal gitu ya, itu mungkin malah yang bentuk menjadi wayang panji. Padahal mungkin kalau di kronologi wayang panji itu adalah wayang setelah era Mahabharata dan Ramayana gitu ya. Jadi wayang gedok gitu ya, setelah wayang gedok. Tetapi kalau di dunia candi-candi atau di relief-relief yang itu sudah ada di abad ke-7 atau mungkin bahkan sebelumnya,
karakter-karakter wayang Panji itu juga sudah ada di situ itu. Jadi apakah itu malah lebih awal gitu ya, dan kemudian disesuaikan kronologinya karena kemudian era Mahabharata Ramayana masuk, itu masih perlu penelitian yang lebih lanjut itu, atau mungkin Prof. Timbul nanti itu sudah preso gitu ya. Kemudian selanjutnya zaman era Wali Songo itu memang kemudian konon karena pengaruh Islam, maka wayang itu dibuat karakter seperti yang ada di belakang saya ini sekarang ini. Jadi dihilangkan bentuk manusianya, distilir bentuknya sehingga bentuknya menjadi seperti wayang yang kita kenal sekarang ini. Jadi tangannya panjang, bodinya tidak proporsional, itu dihilangkan bentuk manusianya. Karena kalau menurut agama Islam memang tidak boleh menggambarkan manusia gitu, seperti itu. Jadi wayang itu digambarkan seperti sukma, ya seperti apa istilahnya seperti roh gitu, atau seperti apa ya, ya itu seperti sesuatu yang menghidupkan benda mati begitu ya itu. Jadi gambaran saja. Nah, gambaran saja. Nah, itu yang kemudian menjadi wayang yang kita kenal sekarang ini gitu. Dan Wali Songo itu luar biasa karena beliau itu juga menciptakan gunungan, menciptakan gamelan, menciptakan pakem-pakem yang kita kenal sekarang ini. Walaupun sebetulnya hal itu sebenarnya juga sudah ada sebelumnya, tetapi apa ya istilahnya itu diangkat dan kemudian dibuat menjadi proses yang di situ itu dipergunakan untuk pengenalan agama yang dalam konteks atau balutan budaya dan spiritualisme, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Kita lanjut ke Dr. Edi Setianto. Silakan, Dok. Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu, Bapak. Rahayu. Senang ketemu Mas Doni, ini sudah lama nggak ngobrol. Ada juga beberapa kadang saya sapa dulu dari Sastra Jenderal juga saya lihat hadir ini. Matur nuwun, banyak ilmu yang saya dapat malam ini. Mau tanya pada narasumber. Tadi dikisahkan ada sejarah wayang ya, tentang tadi Mas Doni sudah cerita tentang masa Lokapala sampai ke Wali Songo. Kalau menurut saya ini kan wayang ini kan manifestasi ya dari jiwa-jiwa Jawi ya. Jawi, Jawa, Kejawen gitu. Ini saya melihat bahwa pentingnya juga Mas Doni kapan-kapan babar tentang karakter tokoh wayang ini sebagai modal dasar dari pendidikan karakter untuk anak-anak kita yang penting. Jadi kalau tadi 12 zodiak tadi di karakter wayang itu kan ada beberapa tadi sudah disebutkan ya Mas Doni, sangat bagus. Tapi juga banyak anak muda ini yang tidak paham siapa itu Bima, siapa itu Semar. Tadi saya baru tahu juga kalau Scorpio seperti saya ini ada tokoh Semar gitu ya. Nah ini Semar ini siapa, ini kan juga harus dibulau mentah, gitu, dibabar, dibuka. Jadi memang tidak cukup Mas Doni waktunya cuma 1-2 kali, series panjang. Nah, yang saya mau tanyakan bahwa apakah manifestasi ini juga bisa menumbuhkan suatu motif untuk anak generasi muda ini kemudian menyukai wayang ini, terutama pada kalau lihat astrologi tadi. Tadi juga Mas Doni juga bilang bahwa astrologi Jawa ini juga dipengaruhi oleh beberapa budaya lain. Apakah ini bukan asli Indonesia, Mas Doni? Saya masih penasaran. Wayang ini janjani itu budaya asli kita atau memang dipengaruhi asimilasi dari beberapa astrologi dari luar? Atau nuwun? Rahayu. Selalu mengikuti protokol kesehatan. TVRI selalu hadir untuk mengedukasi dan memberikan informasi serta pengetahuan maupun hiburan. Salah satunya Sri Suharni di program mute musik dulu. komunitas. Ya. Okay. Mas David, langsung saya jawab. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ini kebetulan kalau misalnya tadi untuk yang jadi sekali lagi mungkin bisa saya ulang bahwa zodiak ini lebih dipakai untuk sebagai sarana pengenalan saja ya. Jadi bukan bahwa ini beneran bahwa itu nanti itu tokoh Semar itu lahirnya di Scorpio itu enggak ya. Ini lebih untuk pengenalan karakter. Nah, itu. Kemudian khusus mengenai yang pertanyaan atau yang diskusi yang itu, nah ini mungkin saya mau nyuwun derek palilahipun dari
Prof. Timbul Haryono ini. Terutama tentang yang sejarah wayang itu dari Indonesia apa dari India, Bapak. Monggo Prof. Timbul saja yang saya nyuwun palilahipun untuk bisa membantu menjawab. Monggo Prof. Timbul. Monggo Prof. Mas David, mohon izin itu Prof. Timbul di unmute. Ya. Di mendapat giliran untuk menjelaskan. Pertama, kalau kita bicara tentang wayang itu apakah asli Indonesia atau asli daerah lain gitu. Orang tentu saja seperti saya orang Indonesia akan menjawab itu asli Indonesia. Bahkan seorang sarjana Belanda yang namanya Brandes, J.L.A. Brandes, itu mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia dalam arti kebudayaan Jawa itu ada 10 butir yang itu asli Jawa. 10 butir itu diantaranya adalah wayang. Nah, berarti pendapat hipotesis dari Brandes ini pun kita akui. Kemudian kita perkuat lagi ada temuan lain, yaitu berupa prasasti. Nah, keberadaan wayang menurut sumber tertulis prasasti paling tidak abad 9 itu sudah ada. Bukan berarti sebelum itu tidak ada, sudah ada. Tetapi yang tertulis sebagai bukti kuat itu pada abad 9. Karena salah satu prasasti abad 9 namanya Prasasti Ukajana itu ada kalimat mawayang buat yang macarita bima ya kumara. Itu abad 9. Artinya ada kalimat mawayang berupa mawayang buat yang itu ada pertunjukan wayang itu untuk untuk keperluan pemujaan roh nenek moyang. Jadi sejak itu memang wayang itu pada waktu itu kebutuhan untuk pemujaan roh nenek moyang. Ya. Tentu saja juga sudah ada wayang untuk hiburan itu. Kemudian pada abad ke-12 itu sudah ada penjelasan dari teks tertulis kitab Arjuna Wiwaha bahwa wayang itu bentuknya walulang inukir, ya, yaitu lulang yang diukir. Nah, tetapi bagaimana wujudnya kan tidak seperti sekarang karena kebudayaan itu berkembang. Walulang inukir molah angucap. Walulang yang diukir bisa bergerak dan bisa berucap. Nah, ini berarti perlu ada media yang lain yang disebut dalang itu. Jadi wayang itu asli Indonesia. Kalau agamanya itu dari luar, tapi setelah diwujudkan di dalam karya seni itu yang mewujudkan Indonesia atau Jawa. Ya, Ramayana itu India, ya, Mahabharata India. Akhirnya tersebar ke seluruh Asia Tenggara. Terus orang-orang Asia Tenggara juga bisa. Terbukti abad 9 itu sudah ada karya tulis ya berupa Ramayana Jawa kuno itu. Jadi itu saya kira. Terima kasih Pak Doni. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Sembah nuwun Prof. Timbul ya. Oke, Bejang yang di UGM nanti juga bisa ikut ndedek malih Pak Prof. Timbul yang Matur nuwun Mas Doni. Oke, kita lanjut ke Pak Sugianto. Silakan Pak Sugiarto. Nggih, matur suwun. Sugeng dalu para sepuh, bini sepuh, tokoh dan seluruh akademis yang sedang
berlangsung gayeng untuk obrolan malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Sugiarto dari Pasuruan. Mungkin sedikit saya berbeda pertanyaannya. Saya sekilas tadi mengikuti terkait karakter. Mungkin saya sedikit menceritakan, saya itu mencanangkan diri untuk berslogan Ojo Dumeh. Dan itu saya tulis terus dan saya bikin tulis-tulisan bahkan di kaos-kaos, bahkan di slogan-slogan saya. Tapi pewayangannya saya sering dan senang dalam wujud wayang kulit gunungan. Nah, pertanyaan saya terkait zodiak dan karakter saya itu seperti apa menurut narasumber? Zodiak saya Sagittarius, begitu. Tapi saya senang banget bikin slogan Ojo Dumeh gitu, sudah berpuluh tahun dan saya senangnya dalam wujud wayang kulitnya itu gunungan. Pangapunten, matur suwun, mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan dan wawasan bagi saya. Terima kasih, Sugeng Dalu. Terima kasih. Silakan Mas Doni langsung. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugiarto tadi ya. Nah, monggo saja ya. Jadi artinya bahwa karakter yang ini untuk malam hari ini itu bukan berarti bahwa itu saklek harus itu. Ya. Kalau panjenengan memang tetap lebih suka untuk memakai gunungan sebagai karakter pribadi panjenengan, ya itu silahkan saja ya. Artinya tidak perlu harus kemudian Sagittarius itu harus bolodewo gitu ya, seperti itu. Itu tidak mesti harus seperti itu ya. Saya kurang suka dengan karakternya. Nggak apa-apa. Misalnya kayak yang Cancer itu dulu juga ada bilang, wah saya nggak suka ini Anoman. Mbok saya milih yang lain. Loh tidak apa-apa juga, monggo. Ya gitu seperti itu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang saklek gitu ya. Ini adalah dipakai sebagai sarana kita untuk mengenal gitu ya. Contohnya begini ya, misalnya contohnya seperti saya mengenal karakter Anoman ya sebagai karakter dari rasi bintang Cancer. Setelah itu saya bisa mengetahui gitu ya bahwa Anoman itu seperti ini gitu ya. Memang sifatnya itu memang penolong, memang kreatif, memang pengen kalau misalnya sudah mewujudkan sesuatu itu harus sampai selesai gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya sekarang ini ya ya misalnya contohnya seperti kalau di kerjaan saya gitu ya, misalnya gitu yang di sini tuh saya juga suka dengan sesuatu yang sifatnya dari IT atau dari hal-hal yang sifatnya dari sosial media. Ya saya sekarang juga kalau misalnya itu urusannya dengan kerjaan, maka saya juga ingin itu semuanya juga dikerjakan sampai selesai gitu, seperti itu. Seperti contoh sifatnya yang Anoman itu tadi gitu. Dan kalau misalnya Pak Sugiarto itu juga pengen itu tadi yang Ojo Dumeh atau kemudian pengen yang karakternya gunungan gitu ya seperti itu, tidak apa-apa. Walaupun kalau gunungan itu sebetulnya bukan karakter ya, itu kan perwujudan dari semesta gitu ya seperti itu. Jadi filosofinya gunungan itu kan dibuat oleh Wali Songo ya, dibuat oleh Sunan Kalijogo untuk memberikan sebuah bentuk bahwa wayang itu dipakai sebagai penceritaan manusia gitu ya. Makanya pertama kali adalah lambang alam semesta dulu. Oleh karena itu dalang itu pertama itu yang dipegang adalah gunungan. Kenapa? Karena istilahnya alam semesta itu diciptakan tuh alamnya dulu, baru setelah itu kemudian karakter-karakter atau makhluk-makhluknya itu masuk ke dalamnya. Gitu seperti itu. Ya, jadi bukan terbalik gitu seperti itu. Nah, itu kan hal intrinsik yang dilakukan oleh Wali Songo gitu ya, yang bisa membuat luar biasanya gitu pewayangan yang ada di Nusantara kita ini gitu. Begitu Mas David dan Pak Sugiarto gitu ya tadi. Nah ini mungkin tadi katanya ada yang mau urun ya itu ya Pak Bambang. Pak RT Bambang. Ya silakan monggo. Unmute dulu. Selamat malam Mas Doni. Sugeng Dalu Bapak. Ya, terima kasih. Dan Bapak-bapak semua. Salam Rahayu. Rahayu, ya. Rahayu. Baru kali ini saya bisa ngobrol dengan Mas Doni. Selama foto bertiga dulu.
Saya menanggapi mengenai horoskop yang banyak dikeluhkan teman-teman tidak sesuai dengan karakternya gitu ya. Kenapa wayang dihubungkan dengan horoskop? Sedangkan horoskop ini kan dari luar. Sedangkan Jawa sendiri punya horoskop. Kawolu, telu, kadoso kan ada itu. Mungkin kalau dengan itu bisa lebih matching ya. Atau dengan wuku mungkin itu lebih enak lagi menjelaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi namanya apa tadi saya lupa. Di Jabodetabek itu sering diadakan apa sih? Tadi yang Ibu tadi itu kok lupa saya. Ya. Ada syarat dalang untuk upacara seperti yang ruatan maksud saya. Ruatan itu apakah ada syarat tertentu untuk dalang itu? Karena di Jakarta dan sekitarnya ini sering diadakan ruatan seperti itu. Kalau waktu zaman saya kecil ruatan itu karena lebih banyak wayang golek. Kalau ruatan itu belum selesai, kita tidak boleh pulang, nanti dimakan kolo katanya kan demikian. Apakah ada kesamaan dengan wayang kulit? Demikian dua pertanyaan saya. Matur sembah nuwun. Rahayu. Terima kasih. Rahayu juga. Ya. Nah itu juga sudah dijawab itu Pak Bambang yang Pak dari Mas Aris Soma yang ada di chat itu tentang yang wayang ruatan ya. Mungkin kalau di Jakarta yang penyelenggaraannya maksudnya wayang kulit itu ada di Anjungan Jawa Tengah atau di Anjungan DIY gitu ya. Itu. Saya nggak tahu jadwalnya tapi mungkin bisa ditanyakan. Kemudian yang pertama itu tadi yaitu yang saya juga menjawab tentang apakah pas gitu ya bahwa ini horoskop asing gitu ya atau dari dari Yunani atau dari Yunani ya ini dipakai untuk ini jadi ini adalah kreativitas saja sebetulnya ya. Jadi kreativitas dari almarhum Bapak gitu ya Pak Prof Suyono. Beliau itu mau mengenalkan wayang itu kepada pengunjung Museum Wayang Kekayon minimal satu karakter yang nanti bisa nyantel di pengunjung itu karena dia merasa bahwa itu relate dengan dirinya gitu ya dengan pengunjungnya itu ya bukan berarti bahwa itu adalah suatu suatu kebenaran atau suatu bukan kebenaran tapi istilahnya apakah itu adalah suatu hal yang wajib seperti itu enggak juga Bapak karena kalau misalnya harusnya kalau Jawa yang misalnya kayak seperti wuku, seperti kajian seperti tahun lahir atau kajian penanggalan Jawa itu lebih pas. Oh iya memang lebih pas Pak, harus itu karena penanggalan Jawa aja kan mesti gambar-gambarnya juga pakai gambar-gambar wayang gitu ya. Itu yang misalnya betul. Ulung Galit atau itu yang sekarang ini gitu ya. Itu saya juga punya itu tanggalannya yang ada gambar wayang itu ya. Jadi itu memang lebih pas. Tetapi nyun sewu itu kan juga kalau bagi generasi muda kan tetap tidak dikenal atau belum dikenal ya gitu belum dikenal. Jadi itu lebih pas, lebih baik dan lebih cocok. Tetapi mungkin karena kan kalau misalnya kita mengenalkan wayang kepada generasi yang sama sekali belum pernah mengenal wayang, itu kita harus pakai bahasa yang dia mengerti, begitu Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak saya dulu mengajarkannya, kita harus dengan bahasa yang dia mengerti. Nah, kalau yang mengerti itu kan, ya mohon maaf, memang zodiak ini rata-rata kan setiap orang merasa punya kesamaan atau relate ya, merasa oh itu kayak aku gitu ya. Contohnya seperti kalau misalnya kayak seperti ramalan bintang di kalau sekarang bukan di majalah atau koran, tapi misalnya kayak di detik.com atau di media gitu, media online, itu pasti tetap dibaca. Yang ngeklik pasti juga tetap banyak gitu ya gitu. Jadi kenapa? Karena ya mau nggak mau orang mesti tetap baca ramalan bintang. Ramalan bintang minimal ramalan bintangnya sendiri gitu. Nah itu makanya kalau misalnya kemudian dari bintang itu kemudian dihubungkan ke karakter wayang, yaitu tujuannya dari Prof Suyono itu untuk supaya
sudah langsung menangkap sudah menangkap isinya gitu ya. Oh, berarti nek wong iki kok ngene iki karakter iki kaya wayang iki gitu. Seperti wayang ini gitu, seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan macam-macam karena mungkin saja bagi beberapa pengunjung baru kenal nama Baladewa, baru kenal nama Kumbakarna, baru kenal nama Raden Sombo itu setelah menyaksikan itu ada di dalam penjelasan zodiak. Gitu. Betul. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi ini bukan untuk hal kebenaran yang mutlak ya, bukan ya, nyun sewu. Ini mungkin bahkan boleh dibilang ini hanya sekedar permainan saja ya, sekedar oke untuk ben go cocok-cocokan gitu, ben go cocok-cocokan. Setelah itu nek bar ini nanti mau belajar horoskop atau penanggalan Jawa, ya itu lebih baik. Itu seperti itu. Maka syarat dalang ruwat itu ada tidak ya? Ada, Pak. Kalau tapi mohon maaf, kalau saya kebetulan belum mengetahui tentang yang wayang golek untuk ruwat ya. Jadi itu mungkin bisa dibaca di tempat lain ya. Saya juga belum mengetahui ilmunya. Kalau pagelaran wayang kulit yang untuk ruwat itu setahu saya itu harus yang mendalang harus dalang sepuh. Ya, jadi dalang sepuh itu yang harus punya gelar minimal Ki Cermo itu dari keraton ya. Dan sudah diakui memiliki kemampuan tertentu gitu ya. Dan itu syaratnya apa? Mohon maaf kalau itu saya juga belum tahu, tetapi yang pasti setahu saya kalau dalang ruwat yang ada di Jogja itu harus punya gelar dari keraton. Artinya yang harus punya Ki Cermo itu. Makanya itu kalau misalnya di Jogja itu kalau yang katakanlah dalam tanda kutip mendapatkan pengakuan itu biasanya yang menyelenggarakan dalam lembaga Javanologi atau yang di Taman Siswa dan yang menyelenggarakan dari BPCB itu juga dalangnya juga dalang itu juga dijawab sama Mas Oni ya gitu ya. Jadi berhak menjadi dalang ruwat itu 7 turunan dari profesi dalang. Itu saya kira juga betul juga ya. Setahu saya memang dalang sepuh dan memang dalang itu memang punya turunannya dalang gitu ya, seperti itu. Gitu. Ya itu contohnya mungkin seperti Ki Tejo juga yang dulu pernah webinar bareng dengan saya yang putranya itu Pak Ki Dandun itu ya. Ki Dandun itu belum putus 7 turunan dalangnya ya. Setahu saya. Ya, bahkan sekarang kan Ki Dandun itu yang putranya dari Ki Tejo itu yang punya gelar Cermo juga dari keraton. Kebetulan istrinya juga pesinden dan gamelan isi juga ya, gelar SSN sehingga putranya dari Pak Dandun itu yang namanya Ki Branjang itu kalau tidak salah juga sudah jadi dalang anak-anak ya, sudah jadi dalang, sekarang sudah dalang remaja karena sudah masuk SMKI kalau nggak salah ya, itu namanya Mas Branjang. Jadi itu sudah turun lagi dalangnya. Sudah turun lagi ke putranya, belum terputus gitu. Makaten Pak Bambang. Matur nuwun rahayu. Sami-sami. Terima kasih Pak Bambang. Saya ke chat karena sangat banyak. Mungkin sebagian sudah dijawab ya, tapi mungkin kita refresh lagi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon info, saya sering mendengar wayang memiliki fungsi yang luhur, utama, dan penuh nilai-nilai pendidikan karakter. Macam ragam wayang pun seperti wayang Purwo, wayang kulit, wayang beber. Itu dari Pak Rahmat atau sambungannya. Yang ingin saya tanyakan adalah bermacam gagrak dalam cerita wayang kulit seperti gagrak Banyumas, gagrak Jogja, Surakarta. Apakah nilai-nilai itu masih menjadi pakem perwayangan? Mohon gambaran dari Bapak. Saya termasuk penggemar wayang kulit. Dari Pak Rahmat. Ya. Terima kasih Pak Rahmat ya. Ini pertanyaannya juga rodo abot ini. Berat juga. Hati-hati ini apakah gagrak itu juga masih menjadi menjadi unsur adiluhungnya itu masih tetap dipertahankan gitu ya. Dan itu saya kira memang iya ya. Jadi justru itu adalah merupakan kalau menurut saya itu kearifan lokal yang justru luar biasa gitu ya. Jadi gagrak Yogyakarta, gagrak Surakarta, gagrak Banyumas, gagrak Madura, gagrak yang
itu adalah kearifan lokal yang kemudian itu menjadi satu, ya, disatukan di pewayangan. Dan itu bukan berarti merusak pakem atau merusak tatanan, tetapi justru malah itu memperkaya, gitu ya, memperkaya. Jadi kalau misalnya bagi orang yang punya karakteristik wilayah tertentu, ya contohnya misalnya di Banyumas, di sana kan ada sebutan bawor, ya, bagongnya itu bawor misalnya seperti itu. Itu berarti adalah karakter lokal yang kemudian menjadi penyematan atau disematkan di dalam karakter pewayangan itu, sehingga masyarakat lokal itu lebih mengena, lebih menyukai itu seperti itu, karena ada karakter lokal yang diperkaya atau ditempelkan itu ya di dalam gagrak yang diletakkan di dalam wilayahnya tersebut gitu. Ini kalau pendapat saya ya, dan hal itu yang banyak juga yang ditulis di banyak literatur, tetapi pada intinya itu semuanya adalah kearifan lokal gitu. Bahkan pembedaan antara Jogja dan Solo gitu ya, itu sebetulnya ya sekarang ini kan banyak juga dalang itu yang ya kalau mau boleh dibilang mencampur gitu ya, mencampur gaya-gayanya itu gitu ya. Ya contohnya seperti ya almarhum Kiseno gitu ya, itu banyak di dalam tutukan musiknya pun itu pakai gaya wetanan gitu ya, atau bahkan gaya kulonan ya. Jadi itu tuh ada blending gitu ya, ada sekarang ini tuh kebudayaan yang seperti itu tuh punya karakteristik sendiri-sendiri, dan itu hal seperti itu kalau boleh dibilang memperkaya. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi tugas dari katakanlah dinas kebudayaan di masing-masing wilayah gitu ya, untuk pelestariannya gitu ya. Jadi monggo ini nanti misalnya seperti di Banyumas itu harus punya pelestarian di gagrak Banyumas, kemudian di gagrak mana misalnya seperti Madura, gagrak yang Jawa Timuran atau seperti itu memang harus ada yang punya pelestariannya atau plasma nutfahnya gitu ya. Minimal kalau di dalam masa yang sekarang ini kan bisa disimpan di YouTube, bisa disimpan di online gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi kalau mau pengen lihat seperti Pak Rahmat ini tadi misalnya pengen lihat gagrak daerah mana, itu berarti tinggal dibuka yang official dinas di sana, supaya di situ oh ini loh gagaknya seperti itu. Saya kira seperti itu Mas David ya. Ya, baik. Oke, dari Bu Lili, benar sekali Pak Doni, bagi generasi sekarang, maksudnya penjelasan tadi ya. Lalu Libra, alhamdulillah, Aries, saya Cancer, persis seperti deskripsi. Ya, di ruang tamu ada Anoman, pas. Saya senang Wokudoro. Wah, Kompas ya, Kumbu Karno, Pak Edi, terus Pak Haji, Pak Tokoco, Cocok Veteran, Kumbu Karno, materinya boleh di-share nggak, Pak? Nanti tolong mungkin ke Bu Bumi nanti ya. Ya. Saya Cancer, pendiam, cocok. Nah, Pak Doni, jika nggak keberatan, mohon di-share materinya. Oke. Suami Pisces, cocok. Mantap, Mas Doni. Mas Doni, izin off. Oke. Ini dari Enduro. Bertahun-tahun saya telah karakter manusia berdasarkan astrologi. Ternyata ada beberapa orang yang hybrid atau malah berbeda sekali dengan karakter zodiaknya, terutama kelahiran di zodiak tengah-tengah perbatasan zodiak, termasuk saya. Sesuai astrologi, tanggal kelahiran saya Capricorn, tapi sifat saya jadi Capricorn, lebih Aquarius. Oke, ini pendapat ini ya. Oke, Prof. Wicaksana, dari ditanggapi narasumber. Sudah ya? Ya, halo. Oke. Oke, gangguan. Maaf ya tadi gangguan. Apakah Ibu Wiwi yang diceritakan Bu Wiwi tadi ceritanya tadi ketika wayang festivalkan? Kalau di festivalkan kadang-kadang ada orang tertentu yang ingin
menjatuhkan lawannya dengan cara yang kurang bertanggung jawab. Tetapi kalau tokoh kesurupan karena beberapa peran bagi tokoh tertentu, sepertinya tidak. Itu pengalaman saya untuk mengikuti festival WOPA. Oke, ini berbagi cerita. Dari Pak Imade. Izin bertanya Pak Doni, di Bali ada jenis wayang calonarang yang tentang mistik di Bali yang dikenal dengan nama Lea. Ternyata dalang diserang oleh orang yang disinggung dalam cerita tersebut. Apakah dalang seperti ini harus punya kekuatan khusus? Gimana Pak? Pak Doni. Ya. Saya belum tahu itu tentang tapi kalau setahu saya memang calonarang itu ada ya di Bali ya itu ya. Tapi kalau wayangnya sendiri saya belum pernah, maksudnya belum tahu ya itu ya. Kalau tokoh wayang calonarang di Bali saya punya karakternya ya di wayangnya di Kekayon juga ada. Tetapi kalau wayang calonarang, maksudnya pagelaran wayang calonarang itu saya belum tahu itu ya. Mungkin barangkali memang ada gitu ya. Saya pernah mengikuti webinar yang khusus seorang dalang. Ya, itu saya pernah mengikuti webinar yang membahas tentang calonarang itu ya, itu memang ada suatu mungkin boleh dibilang folklore atau cerita khusus bahwa itu memang tidak boleh sembarangan lah istilahnya ya. Jadi harus itu. Nah, monggo Prof Timbul itu sudah akan menjawab. Saya kira itu dulu memang salah satunya ada di UGM dulu yang membahas webinarnya tentang calonarang gitu ya. Monggo Prof, ke aturan. Iya, yang terima kasih lagi bahwa tadi secara umum saja bahwa apakah wayang atau dalang terutama itu diperlukan adanya syarat khusus itu. Memang di dalam masa yang lampau itu dalang itu tidak sekedar hanya berani mendalang secara lahiriah, tetapi secara batiniah harus dilambari ilmu-ilmu tertentu. Karena masa itu masa persaingan yang tidak sehat, ya, antar dalang itu tidak sehat, sehingga ada dalang baru bukan di wilayahnya itu biasanya dicoba. Ada yang tidak bisa ngomong telah bisa duduk di bencong, ada yang macam-macam cobaannya itu. Jadi memang dalang itu mempunyai kekuatan, harus dilambari kekuatan fisik dan non fisik. Sebagai pengalaman saja, pada tahun 64 saya itu pernah mendalang di suatu desa di provinsi lain ya, yang sangat ketat dengan istilahnya sekarang santetnya, cengkesnya. Nah, saya pun dari Jogja harus sangu dengan ilmu yang bukan pageliran, ilmu yang lain untuk melambari supaya tidak ada yang mengganggu. Alhamdulillah itu sudah tidak ada gangguan juga. Kemudian saya tambahkan bahwa yang namanya ritual dan tidak itu sejak zaman kuno itu memang ya, bahkan ada prasasti. Saya kalau mengatakan prasasti itu adalah sumber yang otentik ya. Pada abad ke-11 itu dalang itu dibagi dua kelompok. Ya. Di dalam prasasti istilah bahasanya saya membacanya awayang ihaji itu satu kelompok. Dua awayang ambaran. Nah, ternyata awayang ihaji itu dalang yang haji, ihaji abdi dalam keraton. Ya. Haji itu bukan haji sekarang, haji itu raja. Ya. Sedangkan awayang ambaran itu dalang yang luar keraton. Ambaran sekarang menjadi bahasa Jawa barang yang pindah tempat dari satu ke satu tempat itu. Nah, berarti ritual-ritual itu banyak
pertama kali mesti berasal dari tradisi kebudayaan besar. Terus nanti berkembang juga pada tradisi kebudayaan kecil di luar keraton, di masyarakat kebanyakan. Nah, saya kira itu yang pokok itu. Jadi memang ada kekuatan non fisik itu kadang-kadang dipakai oleh orang lain, entah itu dalang, entah itu sekedar orang yang untuk mencoba saja, itu dipakai untuk mengganggu ya pertunjukan pewayangan. Nah, seperti tadi kita lihat di layar kan itu ada gangguan itu. Itu gangguan yang mudah-mudahan nanti akan sirna. Bahkan pelakunya yang sengaja mengganggu ini nanti akan ada akibatnya, musnah sendiri itu. Betul. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Prof Timbul matur nuwun sangat ya. Sami-sami, Kalau pemilihan rektor UGM nggak ada ganggu-gangguan toh Pak? Saya tidak berani matur itu. Baik, saya lanjut ya. Dari Vivo tapi. Bantuan Prof ya. Mas Doni, mohon terkait dengan Kagama, dapat info di mana Pak? Di mana Pak? Pengurus Kagama. Ya. Pengurus Kagama Pak. Ya. Ya, nanti ada berita itu. Kantor pusatnya di UGM yang itu, Katan itu. Oke. Kagama gitu. Kagama ya. Oke. Gangguan, terus izin bertanya bagaimana dengan wayang Banjar? Apakah ada hubungannya dengan wayang di Jawa? Ini dari Ayub. Oke, ya. Ya, kebetulan kalau ini saya bisa langsung jawab ya ini ya. Kebetulan karena saya juga ke sana ya tahun 2018 ya, tahun 2018 ya. Jadi kebetulan saya ada kesempatan ke Banjar ya, ke Banjarmasin ya, itu di Kalimantan Selatan. Jadi memang ceritanya wayang ini itu dibawa oleh pasukan Mataram ya, yang waktu itu pasukan Mataram atau pasukan Pajang ya, yang waktu itu memang membantu Kesultanan Banjar di dalam memerangi lawannya yang ada dari sebelah utara ya gitu. Jadi sebagai bentuk kerjasama di bidang pertahanan gitu ya, di dalam pertahanan keamanan itu, karena membantu keberangkatan pasukan ini kan diikuti dengan logistik dan sekaligus juga membawa kebudayaannya gitu, termasuk diantaranya adalah wayang, sehingga wayang Banjar ini menjadi salah satu bentuk kebudayaan Jawa yang kemudian berada di Banjar gitu ya, dan karena sudah berada di Banjar maka wayang Banjar ini kemudian juga ikut mengadopsi budaya lokal ya. Jadi wayang Banjar ini unik karena di sana misalnya dalangnya itu bisa campur 3 bahasa, bahasa Jawa, bahasa Banjar dan bahasa Indonesia gitu. Kemudian gamelan yang dipakai juga sudah campuran ya, sudah campuran tidak seperti gamelan Slendro Pelok yang lengkap gitu seperti di Jawa, tetapi juga ada unsur-unsur dari musik tradisi Kalimantan gitu ya, seperti itu ya. Tetapi yang paling menarik kalau bagi saya juga itu wayang Banjar itu justru malah kelihatan juga itu seperti wayang kulit klasik, pagelaran kulit klasik seperti zaman dulu. Kenapa? Karena pada saat wayang Banjar itu dipentaskan, maka seluruh lampu itu akan dimatikan. Yang nyala itu hanya lampu blencong yang ada di layar depan kelir, yang ada di depan kelir dalangnya gitu ya, seperti itu. Sehingga suasananya itu kalau menurut saya luar biasa ya. Saya kebetulan waktu itu juga alhamdulillah sempat nonton gitu ya pagelaran wayang Banjar di depan museum di Banjarmasin gitu ya. Jadi Banjarbaru, maaf, di depan museum di Banjarbaru, sehingga itu luar biasa sekali kalau menurut saya. Jadi bagaimana budaya tradisi dalam bentuknya yang sesuai dengan kearifan lokal gitu
itu bisa tetap terus terpelihara. Saya kira ini juga sama halnya dengan wayang Palembang gitu ya, dengan itu yang dulu juga punya kisah bahwa itu juga pernah punya hubungan dengan Kesultanan Mataram gitu di Jawa. Itu Mas David ya. Terima kasih. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaannya ini. Oh ya, ini satu lagi. Bagaimana cara menanamkan cinta seni pertunjukan wayang kepada generasi muda? Ya, saya kira ini memang pertanyaan yang cukup menantang ya. Jadi ini pun juga tidak mudah juga ya, karena bahkan bagi istilahnya anak-anak saya sendiri pun mungkin juga belum terlalu suka untuk nonton wayang gitu ya. Walaupun misalnya ada yang bisa menari, bisa beksan wayang gitu ya, beksan jadi wayang wong bocah gitu misalnya, tetapi belum tentu juga ini nonton pagelaran juga suka dari awal sampai selesai gitu. Paling ya bertahan misalnya 1 jam atau setengah jam gitu. Itu udah bagus gitu. Saya kira ini merupakan hal yang, tapi kalau bagi saya sih gini. Ngenalin wayang itu jangan langsung harus diajak ke pertunjukan atau pagelaran wayang. Oh, ini kan unik ya. Ngenalin wayang kalau bagi saya itu sama seperti ini tadi. Misalnya ngenalin dengan zodiak ini tadi. Minimal jadi anak-anak itu tahu dulu tentang karakternya. Kemudian selain itu juga bisa dengan gambar-gambar yang tadi saya ini tadi di PowerPoint saya tadi itu. Ya, ada gambar kartun, ada action figure, ada wayang manga, ada wayang kartun gitu ya, seperti itu. Itu silakan saja. Itu dipakai untuk ngenalin dulu. Kemudian setelah itu nonton terputus-putus dulu lewat YouTube misalnya. Di YouTube ada wayang animasi. Di Dinas Kebudayaan Jogja, Dinas Kebudayaan DIY, Taste of Jogja itu ada wayang animasi di situ. Dan pendek-pendek. Di Instagramnya Museum Wayang Kekayon, kalau Bapak Ibu buka juga ya, itu IGTV-nya saya masukkan juga wayang animasi. Bahkan lebih singkat lagi, 2 menit. Itu. Jadi itu bisa dipakai untuk ngenalin wayang, ngenalin karakter, ngenalin penceritaan. Bisa membuat wayang itu suka dengan baca komik dulu, baca cerita novelnya dulu, baca buku-bukunya dulu gitu ya, seperti itu. Monggo, itu di YouTube-nya ada itu. Ada YouTube-nya kalau di Dinas tolong dicari di Dinas Kebudayaan DIY ya, yang wayang animasi. Itu ada banyak itu ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa wayang animasi. Itu durasinya agak lama ya. Itu soalnya mereka jelasin lakon ya, jadi durasinya agak lama. Kalau di museum wayang ya wayang animasi saja ya masing-masing. Ya. Atau ikutnya. Terus ini ada wayang Calon Narang, itu bisa dilihat di YouTube dari Pak Wayan Wicaksono. Monggo itu malah saya juga mau nonton itu. Saya belum pernah lihat. Paturnuun Prof Timbul, ditunggu lebarannya lakon Sastro Jendro. Oke, dicatat Bu. Ini Pak Timbul ini, Prof Timbul ini bisa memberikan materi Sastro Jendro. Terakhir Pak Mas Ari Soma, silakan dibuka spot dibuka. Atau mungkin Prof Timbul mau itu dulu nanggapi tentang Sastro Jendro itu, Pak Mas David. Monggo Prof. Wah, nanti ini terus meluas ke kawruh kejawen. Ya, sebenarnya itu Sastro Jendro itu pun bersumber dari wayang sebenarnya. Ketika wejangan-wejangan itu bersumber dari wayang, terutama yang nanti menurunkan itu tadi dari Bambang Wisro, bukan Begawan Wisrowo itu. Ya. Karena ilmu Sastro Jendro itu ilmu piningit, jadi nggak bisa saya sebar gini. Iya, besok saja. Clue-cluenya aja, Prof. Iya, clue-cluenya itu ya seperti intinya sama dengan yang Pak Doni Babar malam ini.
termasuk genetika. Kan keturunan dari Begawan Wisrawa itu kan ada yang raksasa, ada yang kesatria itu. Intinya ke situ. Nah, itu gambarannya kepada manusia. Manusia itu ada yang punya watak raksasa, kemudian ada yang punya watak kesatria gitu. Manakala watak raksasa itu lebih besar, ya jadi manusia serakah. Sekarang ini banyak contoh-contoh raksasa. Tetapi dalam sastra Cendra, raksasa bukan harus jelek. Kumbakarna itu tadi sudah dibabar. Itu wujudnya raksasa. Tetapi jiwanya itu kesatria. Gitu. Nah, antara lain itu saja nanti. Banyak. Matur nuwun, saya di CI. Kapan ngisi, Prof? Matur nuwun, Prof. Kapan di? Sami-sami. Oke, sekarang kita ke Mas Ari Soma. Mungkin kameranya bisa dibuka kalau misalnya memungkinkan. Selamat malam, Mas Doni. Salam kenal. Mohon maaf, nggak bisa buka kamera, takut ketahuan. Oh, baik. Nggak, saya biasa nggak pakai baju Pak kalau malam-malam. Dari kecil memang. Sampai menurun ke anak-anak juga kalau tidur, nggak pernah pakai selimut seperti itu. Saya juga baru tahu ya ada memperkenalkan wayang dengan seperti Mas Doni bilang itu pakai karakter dengan zodiak. Itu menarik sekali menurut saya. Ini juga tumben sekali saya dengar seperti itu. Dan ini kombinasi dari tokoh-tokoh Ramayana dan Mahabharata kalau saya lihat ya. Kalau nggak salah Kumbakarna itu kan Ramayana kalau nggak salah itu. Dan dilala kok dari kecil tuh saya suka karakter Arjuna ya. Dan kalau saya kan Aquarius. Tapi semakin dewasa saya paling senang itu malah tokoh Karna Pak. Itu entah kenapa ya antagonisnya Arjuna saya lebih suka seperti itu. Karena saya lihat karakter Karna itu kan integritasnya tinggi sekali ya. Dia kalau bilang A, B, B seperti itu. Dari A sampai Z dia akan terus pegang janjinya dia seperti itu. Seandainya nih, di samping itu karena itu kan tipe orang yang sangat dermawan. Apapun yang diminta pasti akan dikasih. Seperti itu, nggak bisa menolak dia. Itu. Terus saya jadi ingat masa kecil lah. Jadi ketika ada pagelaran wayang, pagi-pagi itu saya pasti ke tempat pagelaran wayang itu karena berharap mendapatkan wayang yang mati semalam. Kan kalau pagelaran wayang itu ada pertempuran tuh biasanya wayang-wayang itu kan. Kurawa meninggal, paginya tuh rame-rame sama temen tuh ke tempat pagelaran. Berharap tuh ada wayang yang meninggal itu ketinggalan itu Pak. Ternyata sih nggak ada waktu kecil itu. Saya sih cuma intermezzo itu aja Pak. Jadi kalau dari sisi story, kalau saya baca-baca sih mengenai wayang ini, terutama papat itu kan dari 4.000 tahun lalu itu sudah ada sih di sekitar di Mesir, Cina, India seperti itulah. Tapi kalau untuk wayang kulit sendiri sih memang kemungkinan itu seperti Pak Prof Timur bilang itu memang di Jawa ya, khususnya di Indonesia. Nah, sedangkan sutradara sendiri itu sebetulnya aslinya itu dari bahasa Sanskerta. Kata sutradara itu sendiri artinya seseorang yang memegang string gitu loh. Dia menggerakkan wayang dari tali, boneka yang digerakkan dari tali itu. Jadi dia adalah orang yang menggerakkan tali tersebut. Gitu. Next-nya saya juga berharap Pak Doni mengangkat wayang itu seperti tadi, gimana seperti kita tahu wayang ini kan diakui UNESCO kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana memasukkan wayang ini ke dalam kurikulum sekolah itu menurut saya sih sangat penting lah seperti itu. Karena ini kan salah satu celah memasukkan atau ibaratnya generasi penerus kita ini aware dan peduli tentang wayang, salah satu cara yang memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, mungkin dari ekstrakurikuler atau dan sebagainya lah. Seperti itu. Demikian dari saya Pak. Jadi saya nggak ada pertanyaan, cuma intermezzo aja nih, sangat menarik materi seperti ini. Tapi tadi ada gangguan itu saya juga agak ini juga sih kesel juga tadi Pak. Sampai sebegitunya.
tumbuh sampai parah begini. Memang sering sih Pak ada gangguan itu. Ya. Kalau ada kegiatan ini udah sering Pak. Kemarin waktu ITB ngadain apa itu tentang IKN juga muncul seperti itu. Aduh. Saya berharap sih Mas Doni punya kemampuan seperti Arjuna Pak. Jadi dipanah itu yang melakukan itu dengan mantranya. Sun Mas, makasih. Ya, terima kasih Pak Mas Ari Soma. Ya. Telah diambil alih jadi moderator oleh kita, ya Mas Doni sudah tidak ada. Saya kira memang nggak apa-apa itu, jadi memang mungkin izin menanggapi aja ya. Jadi artinya kalau karakter-karakter seperti tadi mungkin Mas Ari Soma bilang bahwa sekarang kok lebih suka dengan Karna gitu ya, itu memang monggo aja ya. Kadang kita kalau misalnya membaca atau mungkin mengikuti lakon wayang itu suka dengan saya jadi suka misalnya dengan Bambang Sumantri gitu ya, dengan Sukrosono gitu ya, itu yang adiknya yang buruk rupa gitu ya, itu ya, jadi adik raksasa tapi kakaknya itu sangat tampan gitu misalnya seperti itu. Kemudian itu juga suka dengan karakter misalnya seperti itu monggo saja ya. Jadi itu wayang itu memang tujuannya seperti itu ya, artinya untuk kita itu biar tahu ya. Mohon maaf ini memang belum saya PDF-kan ya ininya materinya mungkin kalau nanti bisa kontak ke Bu Umi, ini nanti saya aturkan ke Bu Umi untuk sudah saya PDF-kan ya, karena memang tadi kebetulan ada file yang kurang tadi ya, jadi baru saya bikin lagi PowerPoint-nya jam 7 sore tadi, jadi belum saya PDF-kan, belum sempat saya PDF-kan, mohon maaf ya. Jadi habis ini nanti langsung saya PDF-kan, langsung saya WA-kan ke Bu Umi. Kemudian pada intinya ya kita itu ini ya punya dengan karakter itu bisa jadi ngerti gitu loh. Misalnya gini, kok ada orang kok jahat banget gitu ya. Nah, itu di pewayangan ya ada ya. Gitu. Kemudian kita tahu bahwa ini kok ada orang kok baik banget gitu ya. Sampai ibaratnya istilahnya badannya sendiri aja habis demi untuk membantu orang lain gitu misalnya seperti itu. Ya itu di wayang juga ada. Gitu ya, karakter seperti itu. Jadi ya kita itu untuk belajar bahwa mengenali orang-orang di dalam kehidupan kita ini itu, mohon maaf, kita nggak perlu harus belajar psikologi yang sangat canggih atau ilmu yang luar dari itu. Di pewayangan ada semua kok karakter-karakter seperti itu. Jadi kita sebetulnya tinggal mengenali saja, ternyata memang karakternya gini ya, itu ya. Jadi ya misalnya seperti gangguan-gangguan tadi, saya justru malah nyun sewu ya Pak Mas David, saya itu malah menjaga agar diri saya sendiri ini jangan sampai marah. Karena apa? Karena kadang kalau misalnya ada orang yang gangguin saya, itu saya justru malah kasihan karena dia nanti yang akan mengalami karmanya sendiri. Ada yang sangat parah ya, tapi saya nggak mau cerita di sini ya. Tapi itu nanti ada karmanya sendiri. Jadi ya mohon maaf Bapak, kadang itu malah saya juga jaga supaya saya malah ben biasa wae gitu. Gitu. Jadi mohon Bapak juga nanti. Ini kalau mungkin bisa jadi penutupnya juga dari Prof Timbul menika. Monggo Bapak. Lagi. Ulang nggih. Secara singkat saja bahwa pertama yang namanya kebudayaan itu dibuat oleh manusia, ini harus dipegang teguh ya, sebagai kebudayaan, dan kebudayaan itu merupakan simbol, merupakan lambang. Jadi dibalik wujud kebudayaan ternyata wayang itu juga di dalamnya mengandung simbol atau lambang. Seperti yang tadi diuraikan itu lambang wujudnya. Tapi juga ada lambang lakonnya. Semua cerita lakon wayang itu ada lambangnya. Yang nanti masyarakat penggemar itu akan memutuskan ini liten dongeng itu apa, lambangnya apa, peringatan untuk siapa itu. Itu yang perlu kita kenalkan juga. Tidak sekedar hanya
hiburan. Karena wayang itu sebagai hasil kebudayaan itu penuh lambang. Ya, lambang. Jadi yang menciptakan wayang juga mempunyai pesan. Karena lambang itu pesan terhadap generasi waktu itu. Ya. Namun kita harus pandai-pandai meneruskan pesan itu pada generasi yang berbeda. Itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Doni itu. Saya kira saya menyambut baik dan sesuai dengan sudah ditetapkannya wayang sebagai intangible heritage itu sudah seyogianya kalau bangsa Indonesia itu memelihara dan memetri, ya itu saja. Terima kasih. Sekarang sudah ada pendidikan yang resmi, ya. Ada pendidikan yang tidak resmi, banyak sekali. In short, bahwa ketika kita mempelajari wayang itu kita perlu mempelajari, perlu tahu apa makna, apa pesan yang dikandung di dalam pertunjukan itu. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya, Mas Doni, karena waktu, mungkin Mas Doni mau sampaikan kata penutup dari sesi yang sebetulnya sudah ditutup oleh Prof. Timbul, tapi ya nggak apa-apa. Kita di sini pokoknya mengucapkan terima kasih ya buat Prof. Timbul, buat Pak Edi, Pak Bambang, ya Pak Rudi, ya Mas David, Pak Budiarjo, Pak Bu Umi, dan seluruh yang sudah ikut berperan juga pada malam hari ini untuk ikut urun rembuk, untuk ikut paring pangandikan ya pada kita semua. Ya, bahwa ini memperkaya khasanah kita, memperkaya wawasan kita. Saya juga belajar banyak malam hari ini. Ya, saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian ya tentang bagaimana kita harus punya hal-hal yang menjadi memperkaya wawasan kita tentang wayang. Wayang ini adalah salah satu segi dari kebudayaan Indonesia yang paripurna. Oleh karena itu tidak hanya sekedar dipelajari, tetapi bagaimana agar kita bisa menerapkan di dalam pemikiran kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira gitu, Mas David, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, dan tidak terlupa juga, mohon maaf tadi seharusnya di paparan presentasi terakhir saya, karena gambarnya itu ya, jadi saya juga mengaturkan juga untuk Sugeng Riyadi bagi Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Rahayu. Terima kasih. Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Kita tutup dulu. Rahayu, Rahayu, Mas Doni, terima kasih. Ya. Sebelumnya, sebentar Pak. Mau foto dulu atau Pak? Monggo. Monggo. Sudah banyak yang lihat. On kamera ya, monggo. Rudi, kita foto dulu. Kita tutup dulu dengan halo, Pak Rudi. Ya. Terima kasih. Baik, kita tutup dulu dengan invokasi dari Pak Rudi ya. Ya, terima kasih. Juga terima kasih. Kita tunggu lanjutannya Pak Doni. Sama nanti narasumber Prof. Timbul juga kita harapkan. Ya, sebelum mari kita tutup dengan invokasi sejenak. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu meskipun di tengah-tengah penderitaan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu.
Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Terima kasih semuanya. Nuhun sedaya. Terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Sami-sami mohon maaf atas ketidaknyamanan pada malam hari ini. Saya sangat menyesal sekali. Kok nggak pernah seperti ini, kok tiba-tiba seperti ini. Mohon maaf. Terima kasih. Aku bayangkan juga sudah gitu, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Izin pamit, izin pamit. Rahayu, matur nuwun, Mas Doni, Mas David, sedaya Bapak Ibu, rahayu. Matur nuwun, Mas Doni, matur nuwun. Sami-sami. Yang bisa menutup Pak Pak David ya, yang jadi host ya. Ya semuanya ya. Terima kasih Pak. Saya izin live dulu ya. Matur banun.